Shalom dan selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kalau malam hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah rumah tangga. Walaupun kita melakukannya di rumah masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita dalam bersekutu dengan Tuhan. Mari kita masuk dalam ibadah. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 2. Berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu karena kasih sayang, penyertaan, dan perlindungan Tuhan yang boleh kami alami dari pagi hingga saat ini. Terlebih kami bersyukur dan berterima kasih kalau malam ini Tuhan memperkenankan kami untuk bersama-sama beribadah. Berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah segala sesuatunya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Kalau sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Pimpin kami terlebih lagi untuk pemberita firman Penatua Bapak Yan Masela. Biarlah Tuhan mengurapi beliau secara khusus agar ia dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul ayat 10, pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai dengan ayat 43 yang berbunyi demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus
yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu, shalom untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anak yang ikut serta dalam ibadah rumah tangga pada malam ini. Kitab Kisah Para Rasul adalah kitab yang menceritakan bagaimana rasul-rasul memulai memberitakan Injil sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, maka mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan perintah itu dilakukan dan dilaksanakan oleh para rasul. Ketika dalam Kisah Rasul 2, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Kitab Kisah Para Rasul ini pada garis besarnya dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah pasal 1 sampai pasal yang ke-12 yang menceritakan bagaimana para rasul dengan tokoh utamanya adalah Petrus memberitakan Injil hanya kepada orang-orang Yahudi. Sedangkan pasal 13 sampai dengan pasal 28 itu menceritakan bagaimana Rasul Paulus diutus untuk pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Bagian yang kita baca ini adalah bagian pertama yang menceritakan tentang perjalanan Rasul Petrus untuk memberitakan Injil sampai ke daerah Yope. Dan dalam Kisah Para Rasul satu pasal yang unik, karena tadi saya sudah katakan bahwa Rasul Petrus hanya memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, sehingga dia dijuluki sebagai Rasul orang Yahudi. Tetapi dalam pasal 10, Petrus melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Kalau kita membaca secara keseluruhan, sana Petrus pergi ke kota Kaisaria dan dia masuk ke rumah seorang perwira Romawi, orang bukan Yahudi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kisah yang diceritakan ini merupakan kisah yang sungguh-sungguh
membuat orang-orang yang berasal dari latar belakang Yahudi terperangah. Karena bagaimana tidak, Petrus memasuki rumah orang bukan Yahudi dan memberitakan Injil kepada keluarga Kornelius. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dalam ayat 28, ketika Petrus sudah berada di rumah Kornelius, dia mengatakan begini. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau orang tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Petrus datang ke rumah Kornelius, di dalam ayat-ayat sebelumnya diceritakan tentang bagaimana Petrus dalam suatu penglihatan, dia melihat ada satu spanduk besar turun dari langit yang menunjukkan tentang binatang haram dan binatang yang tidak boleh dimakan. Dan ada suara mengatakan, "Bangunlah dan sembelihlah lalu makan." Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penampakan ini atau visi yang dia lihat ini memberikan kepada dia gambaran tentang apa yang akan dia lakukan di rumah Kornelius. Sehingga dalam pengakuannya tadi dia katakan bahwa Allah telah menunjukkan kepadaku ketika dia melihat binatang yang haram dan sebagainya, maka dia mengambil keputusan bahwa itulah petunjuk Tuhan. Sehingga ketika suruhan dari Kornelius datang, dia langsung mengambil keputusan untuk datang ke rumah Kornelius. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia mengakui bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel itu juga adalah Allah bagi semua bangsa. Sehingga dia sadar bahwa apa yang dia lakukan mungkin bertentangan dengan adat istiadat orang Yahudi. Tetapi karena tuntunan Roh Kudus, dia boleh sampai ke rumah Kornelius. Dan di sanalah dia berkhotbah, dia menyampaikan kesaksian tentang karya Kristus bagi dunia ini. Itu kita dapat baca dalam ayat-ayat 36 sampai dengan 38. Bahwa Yesus yang datang bukan hanya datang kepada bangsanya, tetapi juga kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 1, pasal 3 ayat 16, di sana dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia yang dihuni bukan hanya oleh orang Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa bukan Yahudi. Allah mengasihi dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal itu. Dan barang siapa yang percaya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian kita melihat bahwa Allah mengasihi semua orang, siapapun dia. Dan ketika dia datang dan terbuka dan menerima karya Kristus dalam hidupnya, menerima kasih Allah yang besar itu, maka Allah berkenan kepadanya. Dia dikatakan dalam Yohanes 3:16, dia menerima hidup yang kekal. Itulah kasih Allah yang luar biasa. Kasih Allah yang universal, baik bagi orang Yahudi, tapi juga kepada orang-orang bukan Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Petrus katakan, "Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati." Dengan demikian kita melihat bahwa Petrus yang sudah mengalami berjalan bersama Tuhan, minum dan makan bersama Tuhan setelah Yesus bangkit, itulah yang mendorong dia untuk menyaksikan kebangkitan itu kepada banyak orang, termasuk
kepada keluarga Kornelius. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah ialah Allah yang mengasihi semua manusia, sudah mengutus Petrus datang kepada keluarga Kornelius dan mereka diselamatkan, maka tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah percaya adalah juga menjalankan tugas pelayanan ini dengan sebaik mungkin. Dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, mari saya mengajak kita semua untuk melakukan tugas pelayanan ini. Menyampaikan berita kasih Allah kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Saya percaya bahwa kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, sama seperti Petrus dan teman-temannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin bagi dunia ini ada banyak hal yang membuat rintangan. Tetapi bagi Tuhan, ketika Tuhan telah mencurahkan kasih-Nya, maka Roh Kudus akan memimpin kita masing-masing untuk menjadi saksi Tuhan. Karena itu, mari di tengah pergumulan dunia, pergumulan bangsa kita dalam mengatasi pandemik COVID-19, disitulah kita boleh juga ikut ambil bagian menunjukkan kasih kita lewat kata-kata dan perbuatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang Tuhan mempertemukan kita dengan mereka, supaya kita menceritakan kasih Allah di dalam Kristus kepada mereka. Mari kita melaksanakan tugas pelayanan ini dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan boleh berkenan menyertai kita untuk melaksanakan tugas ini. Biarlah kasih Allah yang besar yang kita sudah alami, kita boleh bagikan juga kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur bahwa kami diberi kesempatan untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang karya keselamatan yang terjadi dalam kehidupan Kornelius, sang perwira Romawi yang mau menerima keselamatan lewat utusan Tuhan, yaitu lewat Rasul Petrus. Tuhan, kami boleh menyadari bahwa Engkau mengasihi setiap orang, semua orang di muka bumi. Dan ketika manusia membuka hati untuk menerima Engkau, disitulah Roh Kudus berkarya. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan dan kami boleh didorong oleh Roh Kudus untuk menjalankan tugas dan pelayanan kami menyatakan kasih Allah bagi siapa saja yang kami temui, lewat kata-kata, lewat tindakan dan perbuatan kami. Roh Kudus tolong kami, karena kalau dengan kemampuan kami sebagai manusia kami tidak bisa melakukannya dengan maksimal. Tapi karena karya Roh Kudus dan dorongan Roh Kudus, kami dapat membuat dan meyakinkan orang akan kasih Allah itu. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk segala pelayanan gereja kami di masa pandemik ini Tuhan. Engkau berkati agar gereja terus berkarya dengan cara yang Tuhan berikan. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan juga keluarga kami masing-masing. Tuhan, Engkau pelihara, apakah itu anak-anak, orang dewasa, bahkan sampai kepada para lansia. Tuhan, Engkau berkati, Engkau kuatkan untuk menjalani kehidupan, melewati berbagai macam tantangan dan pergumulan saat ini. Kami berdoa untuk orang-orang, untuk saudara-saudara kami yang juga mengalami akibat atau dampak dari pandemi COVID-19. Mereka yang sakit, mereka yang bergumul dengan pekerjaan mereka, mereka yang mengalami dampak ekonomi karena kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tuhan, Engkau tolong mereka lewat kami semua.
Segala kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami, biarlah kami pakai untuk itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah, baik pusat maupun di daerah-daerah, dalam menjalankan tugas mereka. Sehingga lewat semua karya yang mereka lakukan, itu boleh berdampak bagi rakyat banyak. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan gereja kami GPB Kentakasi dengan segala pergumulan, tantangan dan pelayanan. Tiap pribadi, tiap keluarga. Pak, untuk pendeta dan para presbiter dan keluarga, Tuhan berkati. Bahkan seluruh jemaat kami, Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi sambil mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur. Biarlah masing-masing kita mau memberi dengan hati yang sukacita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 256, bait 1 dan 3. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk segala berkat-Mu yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Walaupun di tengah suasana sulit saat ini, tapi kasih-Mu tak pernah berkurang di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, malam ini sebagai ungkapan rasa syukur kami telah memberi persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan kami ini. Dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong berkati dan beri hikmat bagi mereka yang telah dipercayakan untuk mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat terus dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu di muka bumi.
Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga pada malam ini. Biarlah masing-masing kita yang sudah mendengar firman Tuhan, mari kita laksanakan dengan menyatakan kasih Allah yang besar itu bagi orang yang belum mengalaminya. Mari kita menutup ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 389 bait 1, 2, dan 3. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian.